Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Kaimarehe dengan NPM 12 11 42 01 21 0001. Saya dari kelas keperawatan A dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dari dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MKep, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia dari sistem kardiovaskuler. Mari kita lihat tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler yaitu suatu sistem yang secara umum berperan menggerakkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Adapun sistem kardiovaskuler terdiri dari yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler juga merupakan suatu organ untuk memindahkan zat dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh manusia. Kita masuk pada fungsi sistem kardiovaskuler. Fungsi sistem kardiovaskuler yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh tubuh dan melepaskan limbah metabolik atau karbon dioksida dan limbah nitrogen. Yang kedua, perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi, dan protein komplement yang beredar dalam darah. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler memerlukan fungsi komposisi darah dan sebagiannya untuk melestarikan sistem homeostatis interseluler. Yang keempat, pengaturan suhu tubuh, pH cairan dan kadar air. Baik, kita masuk dalam sistem kardiovaskuler yang pertama. Yang pertama, jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100 kali dalam sehari-hari. Jantung terletak dalam rongga mediastinum, rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri, sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya yang menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan dalam atau perikardium visceravial. Yang kedua lapisan luar atau perikardium pariental. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas yang mengurangi gesekan akibat gerakan pemompaan jantung. Perikardium juga melindungi terhadap penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Adapun fungsi dari jantung. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Kita berpindah di bagian A, yaitu struktur jantung. Jantung dibagi menjadi bagian kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik atau ruang. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahnya. Bilik-bilik atas, atria atau atrium tunggal, menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik-bilik bawah, ventrikel, yang memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh spetum yang mencegah pencampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting karena bagian kanan jantung menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah beroksigen tinggi. Adapun bagian-bagian dari jantung. Bagian-bagian jantung terdiri dari atrium dextra, atrium sinitra, ventrikel dextra, dan ventrikel sinitra.
Kita masuk di bagian yang berikut, dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu perikardium yang merupakan membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Yang kedua, myokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Yang ketiga, endokardium, lapisan tipis endothelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Kita masuk di bagian B, otot jantung. Otot jantung adalah otot penyusun dinding jantung yang meliputi sel-sel yang berjumlah 1 atau 2, tetapi ada pun berjumlah 3 atau 4 inti sel yang sangat jarang terjadi. Otot jantung bergerak di bawah kesadaran yang tak dipengaruhi oleh perintah otak atau saraf pusat. Otot jantung merupakan bagian gabungan otot polos dan otot lurik karena memiliki kesamaan. Adapun ciri-ciri dari otot jantung, yaitu yang pertama, bentuk yang memanjang, yang kedua, mempunyai inti sel yang berada di tengah, yang ketiga, cara kerja otot jantung ini berada di luar kesadaran atau tidak dapat dipengaruhi oleh otak atau sel saraf, dan yang keempat, memiliki serat yang bercabang. Baik, yang berikut kita masuk di bagian C, mekanisme konduksi jantung. Berbeda dengan serat otot rangka atau sel yang saling bebas, serat otot jantung atau serat otot kontraktil dihubungkan oleh cakram sisipan. Sel-sel yang menyebelahan dihubungkan oleh desmosom secara struktural, menyege rapat yang menyatukan membran plasma, dan yang secara elektrik dihubungkan oleh sambungan berumpang saluran ion yang memungkinkan transmisi peristiwa depolarisasi potensial aksi atau impuls elektrik pada jantung yang berasal dari sel otot jantung, khusus yang disebut sel otoritmik. Sel-sel ini dapat bergerak sendiri, dapat menghasilkan potensi aksi tanpa perangsangan saraf. Yang berikut bagian D, mekanisme kontraksi. Periode refrakter yang lama menghambat tetani pada otot jantung seperti jaringan pekarangsangan lainnya. Otot jantung memiliki periode refrakter. Selama periode refrakter tidak dapat terbentuk potensial aksi kedua sampai membran pekarangsang pulih dari potensial aksi sebelumnya. Di otot rangka, periode refrakter sangat singkat dibandingkan dengan durasi kontraksi yang terjadi sehingga saraf dapat dirangsang kembali sebelum kontraksi pertama selesai. Untuk menghasilkan penjumlahan kontraksi, faktor utama yang berperan dalam periode refrakter adalah inaktivasi. Selama fase datar yang berkepanjangan, saluran Na+ yang diaktifkan sewaktu influx awal Na+ pada fase naik. Barulah setelah membran pulih dari proses inaktivasi ini atau ketika membran telah mengalami repolarisasi ke tingkat istirahat, saluran Na+ dapat diaktifkan kembali untuk melalui potensial aksi lain. Kita masuk di bagian E. Bagian E, bunyi jantung. Bunyi jantung secara tradisional digambarkan sebagai loop-dup dan dapat didengar melalui stetoskop. Loop mengacu pada saat katup AF menutup dan dup mengacu pada saat katup seminular menutup. Bunyi ketiga atau keempat adalah bunyi jantung yang abnormal, yang disebabkan vibrasi yang terjadi pada dinding jantung saat darah mengalir dengan cepat ke dalam ventrikel, dan dapat didengar jika bunyi jantung diperkuat dengan mikrofon. Oleh karena itu, bunyi jantung pertama atau E1 terdengar
pada permulaan sistol ventrikel. Pada saat ini, tekanan ventrikel meningkat melebihi tekanan atrium dan menutup katup mitral dan trikuspid. Pada kasus sentosis mitral, terdengar bunyi S1 yang abnormal dan lebih keras akibat kekuatan daun-daun katup. Bunyi jantung kedua atau S2 terdengar pada permulaan relaksasi ventrikel karena tekanan ventrikel turun sampai di bawah tekanan arteri pulmonalis dan aorta, sehingga katup pulmonalis dan aorta tertutup. Ya baik, kita masuk di bagian F, yaitu siklus jantung. Siklus jantung menggambarkan semua kegiatan jantung selama 1 detak jantung penuh, yaitu dari melalui satu kontraksi dan relaksasi kedua serambi dan ventrikel. Peristiwa kontraksi atau baik serambi maupun ventrikel disebut sistol dan peristiwa relaksasi disebut diastol. Siklus jantung meliputi gambaran kegiatan sistol dan diastol pada serambi dan ventrikel, volume darah, dan perubahan tekanan di dalam jantung, dan aksi katup jantung. Yang berikut, bagian G, curah jantung. Curah jantung atau cardia output atau CO dapat dihitung dengan mengalihkan denyut jantung atau denyut per menit dengan isi secukup atau ml per beat atau per kontraksi. Curah jantung meningkat dengan latihan karena keduanya isi secukup dan denyut jantung meningkat. Selama latihan, curah jantung dapat meningkat menjadi 30-35 L atau menit. Perubahan homeostatis dalam curah jantung dicapai dengan memvariasikan denyut jantung, isi secukup atau keduanya. Perbedaan antara curah jantung ketika seseorang sedang beristirahat dan curah jantung maksimum disebut cadangan jantung. Semakin besar cadangan jantung seseorang, semakin besar kapasitasnya untuk melakukan latihan. Penyakit jantung dan kurang olahraga bisa mengurangi cadangan jantung dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Latihan dapat meningkatkan cadangan jantung dengan meningkatkan curah jantung. Kita masuk di bagian sistem kardiovaskuler yang kedua, yaitu pembuluh darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Darah berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan, atau respiratory protein yang mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat teriaknya molekul-molekul oksigen. Yang berikut, darah terdiri atas plasma darah 55%, sel-sel darah 45%, yang terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih, dan juga keping-keping darah. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah adalah air. Adapun fungsi dari plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Fungsi lainnya adalah menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Kita masuk dalam sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya seperti cangkam atau bikonkav
dan tidak mempunyai inti. Warnanya kuning kemerahan karena di dalamnya mengandung suatu zat yang disebut hemoglobin. Warna ini akan bertambah merah jika di dalamnya banyak mengandung oksigen. Adapun fungsi dari sel darah merah. Fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Yang berikut, sel darah putih atau leuksit mempunyai bentuk dan sifat berlainan dengan sifat eritsosit. Di bawah mikroskop akan terlihat bentuknya yang dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantara kaki palsu. Mempunyai bermacam-macam inti sel sehingga ia dapat dibedakan menurut inti selnya. Adapun fungsi sel darah putih. Fungsi sel darah putih adalah sebagai pertahanan tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam jaringan res. Tempat pembiakannya di dalam limpa dan kelenjar limfe. Sebagai pengangkut, yaitu mengangkut atau membawa zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke pembuluh darah. Yang berikut, keping-keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Adapun fungsi keping-keping darah. Fungsinya memegang peranan penting dalam pembekuan darah. Jika banyaknya kurang dari normal, maka kalau ada luka darah tidak lekas membeku sehingga timbul perdarahan yang terus-menerus. Kita masuk di bagian A, yaitu tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan darah terhadap dinding pembuluh darah. Biasanya mengacu pada tekanan darah arteri di sirkuit sistemik atau dalam aorta dan cabang-cabangnya. Tekanan darah arteri adalah terbesar selama kontraksi ventrikel atau sistol. Ketika darah dipompa ke aorta dan cabang-cabangnya, tekanan ini disebab cabang-cabangnya sistolik. Dan secara optimal, rata-rata 110 mm air raksa ketika diukur di arteri branchialis. Tekanan arteri terendah terjadi selama relaksasi ventrikel atau diastol. Tekanan ini disebut tekanan darah diastolik. Dan secara optimal, rata-rata 70 ml Hg. Perbedaan antara tekanan darah sistolik dan astolik dikenal sebagai tekanan nadi. Peningkatan dan penurunan tekanan darah arteri selama sistoli dan diastoli ventrikel menyebabkan ekspansi yang sebanding dan kontraksi dengan dinding arteri elastis. Perluasan berdenyut dari dinding arteri menyebabkan setiap ventrikel berkontraksi dan dapat dideteksi nadinya dengan menempatkan jari pada arteri superficial. Kita masuk di bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ada 3 faktor utama yang memengaruhi tekanan darah, yaitu curah jantung, volume darah, dan resistensi perifer. Peningkatan setiap faktor ini menyebabkan peningkatan tekanan darah, sedangkan penurunan ketiga faktor ini menyebabkan penurunan tekanan darah. Curah jantung ditentukan oleh denyut jantung dan isi secukup. Peningkatan atau penurunan curah jantung menyebabkan perubahan yang sebanding dengan tekanan darah. Volume dapat berkurang karena perdarahan berat, muntah, diare, ataupun asupan air berkurang. Penurunan volume darah menyebabkan penurunan tekanan darah.
Begitu cairan yang hilang diganti, tekanan darah kembali normal. Sebaliknya, jika tubuh menahan terlalu banyak cairan, volume darah dan tekanan darah meningkat. Diet tinggi garam memerlukan faktor risiko untuk hipertensi karena menyebabkan darah untuk menahan lebih banyak air, sehingga akibat dari osmosis dan menyebabkan peningkatan volume darah. Resistensi perifer adalah perlawanan terhadap aliran darah yang diciptakan oleh gesekan darah terhadap dinding pembuluh darah. Ya, sistem peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, kita masuk di yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ. Maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ bagian atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava inferior. Sementara vena yang berasal dari sistem organ bagian bawah jantung dibawa oleh vena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialihkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor ke darah yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu bilik kiri ke aorta, aorta ke pembuluh nadi ke pembuluh kapiler ke vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior dan vena cava inferior ke serambi kanan. Ya baik, kita masuk di bagian kedua. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tempatnya pada alveolus. Terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 yang akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung atau bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Urutan perjalanan peredaran darah kecil. Bilik kanan jantung ke arteri pulmonalis ke paru-paru, paru-paru ke vena pulmonalis, dan vena pulmonalis ke serambi kiri jantung. Ya baik, dengan demikian itulah hasil presentasi saya tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia dari sistem kardiovaskuler. Sekian dan terima kasih.